Amin. Terima kasih Pastor Zainal Arifin yang sudah berdoa. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, saya ini mendapat tantangan dari Pendeta Wanda Dumais untuk mengeksegesis Matius 24. Kemudian saya mulai membaca, menyelidiki, meneliti pasal 24 dari Matius ini. Lalu saya tertarik tuh, saudara-saudara, untuk mengeksegesis dari Matius 24 ini ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, Matius pasal 24 ini terkenal dengan nama Olivet Discourse. Discourse itu artinya pengajaran, khotbah, percakapan. Olivet itu adalah bukit zaitun atau zaitun ya. Jadi Olivet Discourse itu artinya pengajaran di bukit zaitun. Lalu setelah saya menyelidiki, ada beberapa hal yang penting di dalam pengajaran Tuhan Yesus di Bukit Zaitun ini. Yang pertama, saudara-saudara bisa menemukan pengajaran di Bukit Zaitun ini ada di dalam Injil Lukas, di dalam pasal 21 ayat 5 sampai 36. Kemudian di dalam Matius ini ada di dalam Matius 24 dan 25. Dan di dalam Injil Markus itu pasal 13 ayat 1 sampai 37. Cuma saudara-saudara, hanya Injil Yohanes yang tidak menulis tentang pengajaran Tuhan Yesus di Bukit Zaitun ini. Padahal di dalam Injil Markus itu dijelaskan bahwa ada beberapa murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Antara lain, murid-murid itu adalah pertama Petrus, kemudian Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Saudara-saudara, khotbah di Bukit Zaitun ini adalah pengajaran, percakapan, pengajaran khotbah atau percakapan Tuhan Yesus yang dilakukan bukan di umum atau di publik gitu ya. Tetapi ini hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus di depan para murid. Kedua, hari ini saya mau mengambil dari kitab Matius karena kitab ini merupakan kitab yang lengkap tentang pengajaran Tuhan Yesus di Bukit Zaitun. Kemudian yang ketiga, banyak orang berkata bahwa Matius 24 ini adalah pasal yang sangat susah untuk ditafsir. Kemudian yang keempat, pengajaran di Bukit Zaitun itu merupakan khotbah dan pengajaran dari Tuhan Yesus yang terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Yang kelima, dari pengajaran khotbah atau pengajaran khotbah percakapan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mengubah pelayanannya dari foretelling, artinya menyampaikan maksud-maksud dari Allah yang sudah tertulis, berubah menjadi foretelling, yaitu menubuatkan masa depan. Ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus itu adalah nabi. Di mana nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Nabi itu tugasnya menyampaikan pesan dari Tuhan. Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah rasul, dan Yesus itu adalah imam. Mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 1 sampai 3. Matius 24 ayat 1 sampai 3. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah.
Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan dihancurkan. Kemudian yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah ini, maksud saya itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Saudara-saudara, peristiwa ini diawali ketika Tuhan Yesus itu meninggalkan bait Allah. Dan ini merupakan terakhir kalinya Tuhan Yesus itu menginjakkan kakinya di bait Allah. Kemudian salah satu muridnya itu menunjuk kepada bangunan bait Allah yang megah, yang indah itu, di mana pada waktu itu sedang di dalam proses renovasi yang dilakukan oleh Herodes. Saudara-saudara, perhatian dari para murid Tuhan Yesus itu terpusat di luar dari bangunan bait Allah. Tetapi fokus dari Tuhan Yesus itu adalah arti dari bait Allah yang sebenarnya, di mana bait Allah itu adalah Shekinah glory yang melambangkan kehadiran Allah di dalam bait itu. Dan Yesus tahu, saudara-saudara, saat itu aktivitas keagamaan orang Yahudi itu yang dilakukan di dalam bait Allah itu sudah menyinggung, sudah menyimpang dari kebenaran. Bahkan Tuhan Yesus tahu bahwa para pemimpin agama Yahudi menolak dia, menolak keberadaannya sebagai Mesias. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus itu berkata di dalam bahasa Inggris, truly I tell you, itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengatakan kebenaran dari perkataannya, maksud saya. Apa yang dia sampaikan itu benar adanya, benar ya. Dan di sini saudara-saudara, Yesus bernubuat tentang bait Allah. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari bait Allah ya. Sebelum ada bait Allah itu ada tabernakel. Tabernakel di dalam bahasa Hebrew itu adalah miskan. Itu artinya tent atau dwelling resident. Yang dimana tabernakel itu sifatnya mobile. Jadi bisa diusung kemana-mana saudara-saudara. Kemudian setelah itu ada bait Allah. Bait Allah itu letaknya di mana? Bait Allah itu letaknya di Bukit Moria. Di mana? Di Bukit Moria itulah tempat di mana Abraham mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak. Kemudian tahun 1000 sebelum Masehi, Daud membeli tanah itu dari Araunah. Raja Daud berencana untuk membangun rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan menolak rencana dari Raja Daud. Karena apa? Karena dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud. Tuhan berkata kepada Raja Daud, anakmu lah, yaitu Salomo lah, yang akan mendirikan bait Allah. Kemudian saudara-saudara, Salomo membangun bait Allah itu tahun 970 sebelum Masehi. Bait Allah yang disebut dengan bait Allah Salomo itu dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian orang Israel itu dibuang ke Babel dan janji Tuhan itu digenapi melalui Nabi Yeremia. Setelah 70 tahun bangsa Israel itu kembali ke tanah Israel. Babel dikalahkan oleh Persia, di mana Raja Persia yaitu Kores membebaskan orang Israel. Kemudian bait Allah itu dibangun oleh Zerubabel. Zerubabel itu adalah gubernur dari Yudea. Maka
dinamakannya, banyak orang berkata itu adalah bait Allah Zerubabel. Saudara-saudara, Zerubabel itu membangun bait Allah itu ukurannya sama dengan bait Allah yang didirikan oleh Salomo. Kemudian pada tahun 20 sebelum Masehi, bait Allah itu dibangun untuk diperluas, diperlebar lagi oleh Herodes dan terkenal dengan bait Allah Herodes. Pada waktu pembangunan bait Allah Herodes, ini merupakan pusat dari segala bidang. Pertama, pusat pendidikan. Kemudian yang kedua, pusat ekonomi, karena banyak orang itu dipekerjakan untuk pembangunan bait Allah Herodes. Kemudian yang ketiga, menjadi pusat hukum. Jadi saudara-saudara, ketika para murid itu menunjuk kepada bangunan, itu adalah bait Allah Herodes, yang mana bangunan itu terdiri dari beberapa bangunan. Di sini Tuhan Yesus bernubuat tentang bait Allah. Saudara-saudara, di dalam hal memahami nubuatan, kita itu harus mengerti ada nubuatan itu yang terjadi pada saat pendengar yang mendengar nubuatan itu masih hidup, atau nubuatan yang terjadi di mana pendengar yang mendengar langsung dari nubuatan itu sudah tidak ada lagi, atau nubuatan yang terjadi di masa yang akan datang. Jadi ketika Tuhan Yesus itu bernubuat tentang bait Allah, banyak orang itu berpendapat bahwa Tuhan Yesus itu bernubuat tentang kehancuran pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kemudian ada orang lain juga menafsirkan tentang peperangan bangsa Israel dengan bangsa lain. Ada juga yang menafsirkan tentang gereja. Saudara-saudara, di dalam hal ini Tuhan Yesus itu bernubuat tentang bait Allah Herodes. Dan kita tahu bahwa bait Allah Herodes itu hancur pada tahun 70 Masehi. Dan diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Murid-murid tidak menyangka begitu ya, bahwa nubuatan daripada Tuhan Yesus itu akan terjadi di mana mereka itu masih hidup. Murid-murid tidak menyangka bahwa bangunan yang megah, bangunan yang indah, bangunan yang master di dalam arsiteknya itu luar biasa, saudara-saudara. Itu bisa hancur, bisa runtuh, saudara-saudara. Di sini pengajaran Tuhan Yesus itu mengubah pengajaran tentang bait Allah, di mana ketika zaman itu bait Allah itu adalah tempat berdiamnya Allah. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, bait Allah itu ada di dalam setiap orang percaya. Amin. Amin. Dari bait Allah yang berbentuk bangunan berubah kepada bait Allah yang sesungguhnya. Ingat saudara-saudara, Tuhan tidak tinggal di dalam benda-benda yang mati. Jadi kejadian di dalam Matius 24 ayat 1 dan 2 ini adanya di mana? Di Yerusalem. Kemudian di dalam ayat 3, Matius 24 ayat 3 ini, Yesus dan para murid itu sudah berada di Bukit Zaitun. Lokasinya itu Bukit Zaitun itu di Yerusalem bagian timur. Kehidupan Tuhan Yesus ketika di Yerusalem itu banyak dihabiskan di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem di Bukit Zaitun. Dari Yerusalem ke Betani itu melewati Bukit Zaitun. Dan di kaki Bukit Zaitun itu ada taman. Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus berdoa di tempat itu. Saudara-saudara, Bukit Zaitun itu sangat penting sekali. Tuhan Yesus naik ke surga dari
Bukit Zaitun ini. Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali dengan segala kuasa, dengan segala kemuliaannya bersama gerejanya, yaitu kita orang percaya dan para malaikatnya itu, dia turun menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Amen. Mari kita baca di dalam Zakaria 14 ayat 4. Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi akan bergeser ke selatan. Kemudian kita baca lagi di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu, dia naik ke surga." Kemudian kita membaca Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, para murid yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas itu bertanya 3 hal kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan itu adalah when. Kapan hal itu terjadi? Yang dimaksud itu adalah hancurnya bait Allah. Kemudian yang kedua, kapan tanda kedatanganmu? Kemudian yang ketiga, kapan kesudahan zaman? Saudara tahu, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di dalam Matius 24 dan Markus 13 tidak mencatat tentang tahun berapa, kapan tepatnya bait Allah itu hancur dan runtuh. Tapi justru di dalam Lukas 21 ayat 20, saudara-saudara, Tuhan Yesus menubuatkan ketika Yerusalem itu dikepung oleh tentara, ketahuilah kehancurannya sudah datang. Tanda ini merupakan tanda berakhirnya Yerusalem dan kehancuran dari bait Allah. Dan nubuatan ini digenapi pada tahun 70 Masehi. Dan ini menandakan bahwa Yesus itu adalah nabi yang sejati, yang kedatangannya itu sudah dinubuatkan oleh Musa. Itu ada di dalam Ulangan 18. Bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi sepertiku dari antara kamu dan sebangsamu, dan kamu harus mendengarkannya. Saudara-saudara, kemudian berikutnya, murid-murid itu sering mendengar tentang pengajaran Tuhan Yesus mengenai kedatangan Tuhan Yesus, yaitu parousia. Mereka tahu bahwa Yesus itu akan datang bersama kerajaannya di dalam kuasa dan kemuliaannya. Dan menurut pengertian dari para murid ini, kedatangan Tuhan Yesus atau parousia itu, Yesus datang bersama kerajaannya di dalam kuasa dan kemuliaannya itu terjadi ketika murid-murid ini masih hidup. Murid-murid Tuhan Yesus itu tidak mengerti bahwa Kristus itu duduk di atas tahtanya itu melalui kebangkitannya dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, di mana saat itulah Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu saudara-saudara, kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu menghubungkan kehancuran dari bait Allah dengan kedatangan Tuhan Yesus atau parousia? Para murid itu tahu dari mana? Dari kitab Perjanjian Lama, bahwa kehancuran dari Yerusalem itu membuat berdirinya kerajaan Mesias. Itu ada di dalam Zakaria 14 ayat 1 sampai 5. Kemudian
Murid-murid juga tahu bahwa kedatangan Mesias akan bersamaan dengan kehancuran kota Yerusalem dan runtuhnya Bait Allah. Itu ada di dalam Daniel 9 ayat 26. Saudara-saudara, mengenai hancurnya Bait Allah itu juga dihubungkan dengan kesudahan dunia. Di dalam King James Bible, dia menggunakan kata world atau dunia. Ini agak membingungkan menurut saya. Karena kata yang digunakan di dalam Matius 24 ayat 3 itu adalah aeon, bukan kosmos ataupun kairos. Aeon dalam bahasa Yunani itu artinya zaman atau era atau periode. Dan saudara-saudara tahu bahwa murid-murid itu mengetahui bahwa ketika Bait Allah itu hancur, maka berakhirnya zaman perjanjian lama dan dimulainya zaman yang baru. Saudara-saudara, saudara bisa membaca lagi di dalam Matius 24 ayat 1 sampai 2. Lalu apa yang disimpulkan dari ayat-ayat ini, saudara-saudara? Bahwa hancurnya Bait Allah itu bukan tanda berakhirnya dunia. Sekali lagi saya mau katakan, hancurnya Bait Allah itu bukan tanda akhirnya dunia ini. Hancurnya Bait Allah ini justru menandai bahwa kita ini sedang berada di hari-hari terakhir. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bait Allah akan diruntuhkan, nubuat itu memang ditujukan kepada orang Yahudi. Nubuat Tuhan Yesus digenapi pada tahun 70 Masehi. Implikasi nubuat ini adalah Allah tidak lagi berdiam di dalam bangunan. Dulu Bait Allah menjadi lambang Shekinah Glory, tetapi sejak nubuatan Yesus sebenarnya itu menunjukkan di kemudian hari Allah itu berdiam di dalam hidup setiap orang percaya. Amin. Amin. Bila engkau itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupmu itu menjadi tempat tinggal Allah. Allah berdiam di dalam kamu, yaitu bangunan yang mulia. Engkau tidak perlu lagi pergi untuk ke sana kemari mencari hadirat Allah atau Shekinah Glory, tetapi Allah Tritunggal berdiam di dalam hidupmu melalui Roh Kudus. Amin. Amin. Bangunan Bait Allah yang fisik itu harus dihancurkan supaya apa, saudara-saudara? Kasih karunia Allah bisa mendatangi orang-orang non-Yahudi. Amin. Bait Allah dihancurkan menjadi berita buruk bagi orang Yahudi, tetapi bagi orang non-Yahudi seperti kita orang yang percaya, Bait Allah itu dihancurkan supaya kelak Allah membuat baitnya di dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Mari kita katakan bersama-sama, saya adalah Bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah Bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, murid-murid bertanya kepada gurunya, yaitu Tuhan Yesus, kapan peristiwa hancurnya Bait Allah? Kapan tanda kedatangan Tuhan Yesus? Kapan kesudahan dunia? Tapi saudara-saudara, kenyataannya yang terjadi saat ini adalah orang-orang mulai terus membicarakan nubuat yang tidak pernah ada atau dikatakan di dalam Alkitab. Yesus tidak memberitahu kapan Bait Allah akan dihancurkan. Itu bukan concern dari murid-murid. Orang-orang masa kini juga terus mencari tanda kedatangan dari Tuhan Yesus.
semua sejarah yang terjadi, mereka berusaha untuk menghubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus. COVID terjadi, maka mereka berpikir Tuhan Yesus akan datang. Ekonomi sulit, maka mereka berpikir Tuhan Yesus akan datang. Maksud saya tidak mempunyai pekerjaan, banyak sekali sakit penyakit, maka mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus akan datang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang akan datang yang kedua kali. Ingat, salam gereja perjanjian baru, yaitu Maranatha. Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang, dan Tuhan Yesus pasti datang. Saudara-saudara, orang-orang sekarang itu sibuk dengan foretelling, di mana mereka bernubuat, mereka itu mengaku sebagai nabi yang mendapat pesan dari Tuhan. Banyak sekali orakel-orakel palsu yang bermunculan di dalam gereja. Padahal saudara-saudara, Alkitab itu sudah kanon. Ingat, faith, final, absolute, ineran, infallible, theopneustos. Jabatan nabi sudah tidak ada lagi, saudara-saudara. Yesus adalah nabi yang terakhir. Amin. Amin. Jadi seharusnya hal utama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya itu adalah foretelling, di mana kita harus menyampaikan wahyu Allah yang sudah tertulis. Dengan cara apa? Dengan cara meneliti, menyelidiki, menggali, mengeksegesis firman Tuhan. Dengan cara apa? Belajar, dan belajar. Maka saya garansi saudara akan memberitakan sound doctrine. Amin.